kritik keras yang diajukan KPAU dan sejumlah tokoh yang kami undang tadi tidak mampu dijawab secara argumentatif oleh rezim ini ya, baik data-data maupun narasi yang kami sampaikan berkaitan dengan potensi bencana alam yang akan masih terjadi di lokasi IKN dan juga beban APBN yang akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek ya IKN ini tidak akan membebani anggaran APBN. Itu disampaikan pada sekitar Maret 2019. Tapi ternyata kemarin rencana pembiayaan IKN ternyata akan dibebankan kepada APBN 55,9% itu APBN, sisanya ada yang melalui komitmen KPBU, ada melalui swasta, dan juga ada melalui BUMN. Nah, karena tidak mampu membantah argumentasi data-data narasi yang kami sampaikan, mulailah Bang Edi Mulyadi dicari celahnya. Pertama, celah yang dicari oleh Bang Edi Mulyadi adalah Bang Edi Mulyadi dianggap menghina Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kala itu ada kader dari DPD Gerindra Sulawesi Utara melaporkan Bang Edi Mulyadi ke kepolisian di Polda Sulut. Namun kami bisa tampik persoalan ini. Kami bisa tegaskan bahwa itu tidak ada ujaran yang masuk kategori pencemaran. Maka digoreng-gorenglah pernyataan jin buang anak yang dianggap sebagai pencemaran atau dianggap sebagai penghinaan kepada masyarakat Kalimantan. Padahal ungkapan tempat jin buang anak itu adalah ungkapan majazi kiasan dan itu lumrah, masyhur di Jakarta ya, di Jabodetabek itu orang menyebut, lu rumah lu mana? Di sana, oh jauh sekali, itu mah tempat jin buang anak. Nah itu biasa saja, nggak ada warga Betawi yang marah lokasinya dikatakan tempat jin buang anak, karena mereka memahami itu ungkapan bukan kepada suku Betawi bukan, atau suku Jakarta bukan, atau orang Jakarta bukan, tapi ungkapan untuk satu tempat wilayah yang jauh, yang terpencil, yang susah aksesnya, yang sepi dan bahkan angker. Nah itu yang disebut dengan tempat jin buang anak. Dan saya di Jakarta biasa mendengar istilah itu. Bogor itu dulu tempat jin buang anak, Bekasi, Depok itu tempat jin buang anak. Dan tidak pernah ada ungkapan tempat jin buang anak itu masuk pidana selain di rejim hari ini. Tidak ada satu laporan ya karena mengutarakan tempat jin buang anak kecuali di saat rejim Jokowi ini. Ini sama sajalah kemarin. Habib Rizik Syihab hanya mengatakan alhamdulillah sehat-sehat, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Itu juga kayak kasus. Luar biasa rejim saat ini. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang tema yang sudah beberapa hari ini, terutama sejak tanggal 16, kalau nggak salah 16 Januari ya, karena saat itu 16 Januari sudah ramai kabar akan disahkan RUU IKN, Ibu Kota Negara, oleh DPR RI. Kemudian tanggal 17 Januari kami malam mengadakan press conference menolak rencana tersebut dalam rangka apa? Pertama tentu kami harapkan RUU tadi batal untuk disahkan. Yang kedua, secara substansi kami ingin menjelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang bahaya dibalik pengesahan RUU IKN. Walaupun toh akhirnya setelah kami press conference KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat, di tanggal 17 Januari 2022, ternyata DPR malam itu ternyata juga sedang ngebut ya untuk memproses legislasi perundangan tadi agar segera sampai di paripurna dan agar segera disahkan. Saat itu hanya fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang tidak menyetujui. Jadi kita bisa simpulkan yang setuju semua itu ya pro oligarki, termasuk Partai Demokrat, karena sebelumnya Partai Demokrat seolah-olah kontroversi ya terhadap pemerintah itu hanya berkaitan dengan kepentingan Partai Demokrat, yakni ketika Partai Demokrat hendak diganggu rezim Jokowi melalui KSP Muldoko, begitu berjibaku ya Demokrat. Tapi ketika proses RUU IKN, Demokrat juga termasuk ikut menyetujui. Praktis hanya PKS yang menolak RUU IKN tadi. Dan tanggal 18 setelah disahkan jam 2-an gitu juga PKS mengadakan Zoom meeting untuk menjelaskan tentang substansi RUU itu kepada masyarakat. Dan Hidayat Nur Wahid sempat mengajukan opini, yakni referendum untuk masalah ibu kota negara. Sebenarnya nggak keliru, memang seharusnya kalau urusan untuk yang besar, urusan yang terkait dengan eksistensi negara,
eksistensi sebuah ibu kota, ya perlu bertanya langsung kepada rakyat. Tidak boleh bertanya kepada wakil rakyat. Karena kebanyakan selama ini juga wakil rakyat yang ada di DPR tidak pernah merepresentasikan aspirasi rakyat. Contoh, saat rakyat tidak ingin BBM naik, ya tarifnya, mereka setuju membiarkan eksekutif menaikkan harga BBM. Saat rakyat tidak setuju TDL naik, mereka wakil rakyat setuju menaikkan dan mencekik harta rakyat. Dan mereka juga setuju kalau gaji mereka dinaikkan, fasilitas mereka dinaikkan. Gitu. Padahal di tengah masyarakat atau rakyat yang mereka wakili kesulitan menanggung beban hidup. Di saat misalkan rakyat mayoritas menolak RUU KPK, wakilnya ikut ngesahin. Rakyat mayoritas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ternyata DPR juga menyetujui begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar menurut saya legitimate ya apa yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid yang menolak RUU IKN tadi dan mengajak masyarakat untuk coba dicari masukannya atau aspirasinya dengan melalui mekanisme referendum. Dan saya di channel ini juga sudah membahas tentang referendum itu. Namun 18 Januari tetap saja ya itu disahkan, dan di tanggal 18 Januari itu pula saya mendampingi Bang Edi Mulyadi melapor ke KPK agar KPK mengawasi seluruh anggota DPR, 575 anggota DPR dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini, termasuk oligarki yang ada yang disebut sebagai pemilik ya lahan di AKN dan IKN, dan itu disebut secara tegas oleh Walhi dalam buku ya Ibu Kota Baru untuk Siapa, itu jelas nama-namanya. Ada adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Ada pengusaha Taipan, bos dari Garuda Group ya, Taipan ya, namanya Suganto Tanoto. Kemudian ada juga nama Reza Herwindo, anak dari Setia Novanto. Kemudian ada nama juga nama kondang Luhut Binsar Panjaitan, dengan ada 50 lubang tambang yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan Luhut Binsar Panjaitan di lokasi IKN yang rencana akan menjadi ibu kota negara baru ya, yang katanya namanya Nusantara. Dan tentu saja ada nama Yusril Iza Mahendra yang juga menjadi salah satu komisaris dari perusahaan yang di situ juga memiliki lahan di lokasi IKN. Baik, dan kemudian suara-suara kritis yang disampaikan Bang Edi Mulyadi, kemudian tokoh aktivis 98 ya, Bung Agung Wisnuwardana, juga pengamat ekonomi Muhammad Ishak yang kebetulan kami undang di acara KPAU ya, Koalisi Persaudaraan Al-Quran Umat, itu ternyata menggelegak ya, dukungannya luar biasa. Di berbagai platform sosial media itu ramai diperbincangkan, dan kemudian masyarakat baru ngeh ini bahaya IKN pindah ini luar biasa gitu. Dan kira-kira beberapa hari lah itu tetap trending tentang kritik ya yang kami ajukan, baik melalui KPAU dengan press conference yang kami lakukan, termasuk pandangan-pandangan tokoh yang saat itu hadir dalam acara press conference KPAU yang diadakan di Jakarta 17 Januari 2022. Dan yang paling viral adalah nama Bang Edi Mulyadi selaku wartawan senior FNN, yang kedua adalah Bung Agung Wisnuwardana. Dan ini adalah tokoh pergerakan 98, tapi beliau menyatakan dirinya sebagai tokoh 98 yang syar'i, karena tokoh 98 juga ada yang kiri, ada yang sekuler. Nah, beliau menisbatkan dirinya sebagai tokoh 98 yang syar'i, yang syariah begitu ya, yang pro penegakan syariah gitu ya. Namun rupanya kritik keras yang diajukan KPAU dan sejumlah tokoh yang kami undang tadi tidak mampu dijawab secara argumentatif oleh rezim ini ya, baik data-data maupun narasi yang kami sampaikan berkaitan dengan potensi bencana alam yang akan masih terjadi di lokasi IKN, dan juga beban APBN yang akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek ya IKN ini tidak akan membebani anggaran APBN. Itu disampaikan pada sekitar Maret 2019, tapi ternyata kemarin rencana pembiayaan IKN ternyata akan dibebankan kepada APBN 55,9% untuk APBN, sisanya ada yang melalui komitmen KPBU, ada melalui swasta, dan juga ada melalui BUMN. Nah, ini semua tidak bisa dibantah karena semua paparan yang disampaikan oleh KPAU dan juga tokoh-tokoh yang hadir pada malam itu didasarkan data-data, fakta-fakta, dan argumentasi yang rasional, yang bisa dipahami oleh nalar siapapun. Dan bahkan saat itu saya juga sampaikan logika sederhana. Kalau proyek yang ecek-ecek saja ya, kereta cepat saja tidak bisa dilaksanakan,
oleh pemerintahan Jokowi dengan baik, dengan perencanaan yang baik, sampai anggaran yang sebelumnya hanya 6 miliar US dollar meningkat menjadi 8 miliar US dollar, apalagi nanti anggaran IKN yang katanya di awal 466 triliun rupiah bisa saja nanti akan membengkak jauh lebih besar itu. Dan yang menjadi beban kita, beban rakyat seluruh Indonesia adalah bahwa beban pembiayaan IKN, proyek IKN ini akan dibebankan kepada APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang sumber utama pendapatannya 80% lebih itu dari pajak. Nah, karena tidak mampu membantah argumentasi, data-data, narasi yang kami sampaikan, mulailah Bang Edi Mulyadi dicari celahnya. Pertama, celah yang dicari oleh Bang Edi Mulyadi adalah Bang Edi Mulyadi dianggap menghina Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kala itu ada kader dari DPD Gerindra Sulawesi Utara melaporkan Bang Edi Mulyadi ke kepolisian di Polda Sulut. Namun kami bisa tampik persoalan ini. Kami bisa tegaskan bahwa itu tidak ada ujaran yang masuk kategori pencemaran. Karena ungkapan macan jadi kucing itu adalah pengungkapan sifatnya istilah satir untuk mengungkapkan bagaimana posisi Prabowo saat ini sebelum Pilpres sampai dengan setelah Pilpres. Sebelum Pilpres, Prabowo dilulukan, digelari sebagai macan Asia. Setelah Pilpres, setelah makan nasi hidangan dari Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Prabowo berubah menjadi kucing. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana keberpihakan seorang Prabowo Subianto tidak lagi kepada rakyat, tapi sudah kepada kekuasaan. Dan terakhir ketika dia menjadi Menhan, justru mendukung proyek IKN, tidak memberikan kritik terhadap proyek IKN, padahal di sana ada ancaman kedaulatan juga, karena nanti diantaranya akan memungkinkan biaya-biaya investasi dari swasta dan luar negeri, dan itu tentu saja akan intervensi kepada negara. Nah, ini Prabowo yang kemudian disindir sebagai macan jadi kucing, bahasa satir yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi, wartawan senior FNN. Namun ya, itulah yang kemudian dianggap menjadi delik. Dan kami sebutkan kalau oke lah, kalau Saudara Prabowo Subianto tidak setuju atau merasa tercemar, maka dia sendiri yang harus melaporkan, bukan kader Gerindra. Dan bahkan saya menulis khusus agar Partai Gerindra mendidik kadernya agar paham bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik, hak konstitusional, bukan pencemaran, bukan fitnah. Faktanya Presiden saat ini didukung oleh Prabowo. Prabowo mendukung ya lokasi IKN, dan ternyata faktanya lokasi IKN itulah hanya diantara dikuasai oleh mayoritas Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Dan Anda yang tidak percaya silakan download ya data dari Walhi dalam bentuk buku ya, ibu kota negara untuk siapa, itu rinci semuanya. Itu dasarnya, dan mereka melakukan kajian juga berdasarkan data dan fakta. Dia tidak kaleng-kaleng, tidak fitnah gitu. Dan sebenarnya ya tidak ada yang protes, mereka disebut. Kalau mereka merasa tidak punya lahan di sana, mereka bisa protes. Misalkan Luhut Binsar Panjaitan, dia katakan, saya tidak punya perusahaan batubara di sana. Ya kan? Saya tidak punya lokasi di IKN. Nah, maka bisa dikatakan Walhi itu menebarkan fitnah. Faktanya tidak dibantah. Dan dengan demikian data-data yang disampaikan oleh Walhi melalui temuannya di buku ibu kota negara untuk siapa, itu adalah benar, valid. Karena buku itu dipublis, terbuka, bisa di-download siapapun, termasuk bisa dibaca oleh Hasim Joyo Hadikusumo, Sukanto Tanoto, Reza Herwindo, Luhut Binsar Panjaitan, dan Yusril Ihza Mahendra. Nah, subscriber channel dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mampu menembus ya kriminalisasi melalui pintu partai, karena partai itu tidak punya wewenang untuk melaporkan, karena ini kalaupun bermasalah harus Saudara Prabowo Subianto sendiri yang turun. Tapi ternyata tidak berani ya, karena memang juga ini bukan tindak hukum, maka digoreng-gorenglah pernyataan jin buang anak yang dianggap sebagai pencemaran atau dianggap sebagai penghinaan kepada masyarakat Kalimantan. Saya tegaskan melalui forum yang mulia ini kepada segenap rakyat Kalimantan, masyarakat adat atau masyarakat umum yang ada di Kalimantan. Sekali lagi, ikhtiar yang dilakukan oleh KPAU, termasuk apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi, sejatinya adalah ingin menyelamatkan Kalimantan dan seluruh rakyat Indonesia dari bahaya proyek IKN, yang proyek IKN ini hanya menguntungkan oligarki. Saat ini saja, sebelum IKN ini di proyeknya berjalan, tambang-tambang di Kalimantan siapa yang menguasai? Mayoritas pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta. Mereka, rakyat Kalimantan, mayoritas itu kebagian apa?
kebagian jalan-jalan yang rusak, kebagian debu, kebagian banjir akibat daripada penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan, kebagian apa? Banyak problem gitu. Oke lah, sebagian adalah yang bisa jadi pekerja-pekerja di pertambangan tadi. Tapi mayoritas keuntungan itu tidak dinikmati oleh warga Kalimantan. Bahkan terakhir saya mendapat kabar ada ya kepala desa tetua adat yang dikriminalisasi, ditangkap tahun 2020 yang lalu dan hari ini ramai lagi kasusnya. Gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan lahan adat dan dikalahkan dengan pengusaha. Dan kepolisian kemudian menangkap ini ketua adat. Nah, semestinya rakyat Kalimantan, warga Kalimantan, warga adat Kalimantan membela saudaranya ini yang dikriminalisasi hanya karena membela tanah adatnya. Dan semestinya kita satu tujuan, satu visi karena ingin menyelamatkan bumi Kalimantan, menyelamatkan rakyat Indonesia dari beban pajak yang besar. Dan beban pajak itu juga bukan hanya kepada rakyat di luar Kalimantan, juga dibebankan kepada rakyat Kalimantan. Belum lagi kalau ini gagal, siapa yang mau kita mengasih pertanggungjawaban? Proyek IKN kalau gagal. Kemarin proyek kereta cepat menambah biaya saja tidak dipersoalkan secara hukum. Harusnya itu korupsi. Diperiksa, ada perbuatan melawan hukum, ada tidak pidana penyalahgunaan keuangan negara, ada kerugian keuangan negara. Negara harusnya bayarnya 6 triliun US dollar, 6 miliar US dollar, jadi membengkak menjadi 8 miliar US dollar. Orang PPK, pejabat pembuat komitmen, membuat harga HPS, harga perkiraan sendiri, kemahalan saja misalnya jatuh dari korupsi, apalagi harga kontrak jadi mahal. Dari 6 miliar US dollar menjadi 8 miliar US dollar. Harusnya diperiksa. Harusnya itu korupsi, bukan sebaliknya. Justru malah ditambah modal oleh negara dengan tambahan PMN, penyertaan modal negara, kepada PT Kereta Api Indonesia. Harusnya kan kita rugi kok malah disuruh nombok kerugian tadi. Padahal sebelumnya kalau kita ambil Jepang tentu lebih murah dan kualitas kereta yang dikirim oleh Jepang tentu lebih baik daripada kereta api Cina. Nah, saudara pakai channel dirahmati Allah, inilah ya yang digoreng-goreng itu adalah ujaran tentang tempat lokasi IKN itu sebagai tempat jin buang anak. Padahal ungkapan tempat jin buang anak itu adalah ungkapan majazi kiasan dan itu lumrah. Masyhur di Jakarta ya, di Jabodetabek itu orang menyebut, lu rumah lu mana? Di sana, oh jauh sekali, itu mah tempat jin buang anak. Nah, itu biasa saja, nggak ada warga Betawi yang marah lokasinya dikatakan tempat jin buang anak. Karena mereka memahami itu ungkapan bukan kepada suku Betawi, bukan, atau suku Jakarta, bukan, atau orang Jakarta, bukan, tapi ungkapan untuk satu tempat wilayah yang jauh, yang terpencil, yang susah aksesnya, yang sepi dan bahkan angker. Nah, itu disebut dengan tempat jin buang anak. Dan saya di Jakarta biasa mendengar istilah itu. Bogor itu dulu tempat jin buang anak, Bekasi, Depok itu tempat jin buang anak. Bahkan ya ada satu tempat yang sekarang menjadi luar biasa besar ya, dibangun oleh sebuah perusahaan perumahan, itu dulunya rawa-rawa di Uruk dulu, ya tadi rawa-rawa tempat jin buang anak. Maka ada daerah-daerah di Jakarta itu ada dengan sebutan rawa-rawa ya. Daerah Bekasi juga rawa-rawa itu banyak, rawa Bugel, rawa Jaya. Di Jakarta itu ada rawa Sadi, itu ada sejarahnya, dulu memang rawa-rawa tempat jin buang anak. Dan tidak pernah ada ungkapan tempat jin buang anak itu masuk pidana selain di rejim hari ini. Tidak ada satu laporan ya karena mengutarakan tempat jin buang anak kecuali di saat rejim Jokowi ini. Ini sama sajalah kemarin. Habib Rizik Syihab hanya mengatakan alhamdulillah sehat, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Itu juga kayak kasus. Luar biasa rezim saat ini. Dan hari ini Bang Edi Mulyadi mendapat surat panggilan. Setelah mendapat tekanan tentu saja nih ya dari banyak pihak yang mencoba memaksakan suatu tindakan yang bukan kriminal dipaksa menjadi tindakan kriminal. Suatu ujaran yang sebenarnya adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pendapat itu tidak menyinggung satu suku, agama, ras atau golongan tertentu, tapi dipaksa itu menjadi satu kejahatan. Bang Edi Mulyadi hari Jumat akan dipanggil dan hari ini saya selaku Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat telah membuat pernyataan hukum yang sudah saya edarkan oleh sosial media dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami buat pernyataan bersama rekan-rekan advokat, bersama segenap tokoh dan ulama dalam rangka untuk menguatkan dukungan kita, pembelaan kita kepada aktivis yang membela kebenaran, yang berani mengungkap ya
oligarki di balik proyek IKN. Dan beliau ini, Bang Edi Mulyadi, memang terkenal membela kebenaran. Beliau ini dulu yang mengungkap ya kejanggalan di KM 50. Beliau yang langsung membuat liputan di KM 50. Beliau ini yang kemudian ikut terlibat dalam tim TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan, yang simpulannya itu sangat membela ya syahidnya 6 laskar FPI yang nyawanya dianggap sia-sia oleh rezim hari ini. Bang Edi Mulyadi juga sering menyampaikan kritik-kritik yang luar biasa, ya cadas, terbuka, datanya jelas. Namun hari ini beliau ini hendak dibungkam. Ketika menyampaikan pendapat yang seharusnya menjadi hak setiap orang, dibungkam dengan hanya ujaran yang dianggap, yang dituding merendahkan masyarakat Kalimantan. Padahal tidak. Beda dengan kasus Arteria Dahlan. Arteria Dahlan jelas menyampaikan ujaran yang menghina bahasa Sunda milik suku Sunda. Karena dia mempersoalkan ya Kejati menggunakan bahasa Sunda dalam forum, dan itu dituntut oleh dirinya untuk dipecat oleh Kejagung Kejati tadi. Itu jelas tidak bisa ditafsirkan lain kecuali itu ditafsirkan ya satu ujaran yang melecehkan bahasa Sunda, dan ini menghina masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kalau Bang Edi Mulyadi tidak pernah menyebut suku tertentu, tidak pernah menyebut orang tertentu, tidak pernah mengunggah ungkapan tentang bahasa tertentu, tidak. Bang Edi Mulyadi hanya mengkritik lokasi IKN yang sepi, yang masih hutan, yang di sana ada perusahaan-perusahaan batu bara, dan di sana ada lubang-lubang tambang yang mengerikan. Itu kemudian bagi orang kita kalau ke sana, nanti kan kalau pindah IKN kan ASN pindah ke sana, pusat-pusat bisnis ke sana, semua orang pindah ke sana. Nah itu seperti apa? Tempat jing buang anak, lokasi IKN itu jauh. Itu kok bisa dipaksa jadi kasus? Ini nggak adil sama sekali. Bahkan Arteria Dahlan nggak pernah dapat panggilan. Ini kok buru-buru Bang Edi Mulyadi dipanggil. Masya Allah. Maka itu saya himbau kepada saudara-saudara saya di Kalimantan, masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya yang saudara karena iman, karena Islam. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, laisa mina man da'a ila asobiyah. Bukan dari golonganku orang-orang yang menyeru pada asobiyah, kesukuan, kebangsaan, agama, tindakan-tindakan rasis dan seterusnya. Karena itu saya menjadi saksi Bang Edi Mulyadi itu adalah muslim, bahkan mukmin. Saya berulang kali ya berkeliling ke Jawa Timur bersama beliau. Beliau tidak pernah tinggal baca Al-Quran, beliau tidak tinggal sholat tahajud. Dan bahkan beliau di antara kita sering malam-malam mengedarkan WA ke seluruh grup-grup itu untuk mengingatkan sholat tahajud. Ini saudara kita. Di saudaraku yang ada di Kalimantan, ini saudara kita Bang Edi Mulyadi. Yang kedua, sebagai sesama muslim kita harus ingat sabda Nabi SAW. Al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yuslimuhu, wa la yahduluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Karena itu kita wajib membela Bang Edi Mulyadi yang sungguhnya sedang membela masyarakat Kalimantan. Kita wajib membela Bang Edi Mulyadi yang sesungguhnya sedang melawan oligarki yang hari ini selama ini menguasai negeri ini, membuat rakyat kita susah. Sungguhnya semestinya kita wajib membela Bang Edi Mulyadi karena beliau yang berani lantang menyuarakan kebenaran itu. Sementara yang lainnya mungkin tidak tahu, sementara yang lainnya mungkin tahu tapi tidak berani berkata. Dan hari ini kita saksikan Bang Edi Mulyadi berani bersuara lantang untuk menyuarakan apa yang ada di dada kita. Karena tidak mungkin kita membiarkan Bang Edi Mulyadi sendirian, melepaskan dia kepada musuh-musuh Islam yang terus mengancam, mengintip, mencari kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuat-buat. Padahal mereka kurang apa lagi? Kalau nanti Bang Edi dianggap kebohongan, ya menyebar kebohongan, karena pasalnya juga dianggap menyebar kebohongan. Seharusnya yang dicerat pasal kebohongan itu adalah Presiden Joko Widodo. Karena dia soal IKN itu tadinya mengatakan akan membiayai IKN tanpa membebani APBN. Sekarang menggunakan APBN. Sama kebohongan dia sebelumnya. Di kereta cepat katanya B2B, business to business, tidak akan ada anggaran negara. Kemudian dikeluarkan Perpres 93 2021. Negara ikut nalangi dengan mengeluarkan PMN. Apalagi nanti kalau dicari-cari ya kasus-kasus yang lain.
Sudah jelas ini alasan-alasan saja untuk menjerat Bang Edi Mulyadi, dan kita harus membela. Baik, saya akan bacakan pernyataan, nanti akan saya beri penjelasan kenapa pernyataan ini kami buat, dan insya Allah hari Kamis kami akan mengadakan press conference untuk mempertegas apa sih bahaya IKN itu bagi segenap rakyat Indonesia, dan juga kami ingin menegaskan pembelaan kami kepada Bang Edi Mulyadi, termasuk perjuangan kami sejatinya juga untuk memperjuangkan melindungi masyarakat Kalimantan dan juga seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tentang kecaman keras terhadap dugaan kriminalisasi dan pembungkaman hak kebebasan berpendapat kepada wartawan senior FNN Edi Mulyadi. Wartawan senior FNN Edi Mulyadi mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Direktorat Tindak Pidana Cyber dengan surat panggilan nomor 31-2.5.Romawi 2-2022 Ditpit yang meminta untuk hadir menemui penyidik Syafi'i Nasikin SHSIK MH pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Belum jelas dalam kerangka apa panggilan tersebut dilayangkan. Berkenaan dengan hal itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU menyatakan, pertama, surat panggilan tidak dijelaskan dengan deskripsi uraian peristiwa ringkas mengapa wartawan senior FNN Edi Mulyadi harus dipanggil. Di dalam surat hanya menyebutkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, dan atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 156 KUHP. Kedua, patut diduga panggilan ini adalah panggilan yang berkaitan dengan kontroversi ujaran lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak, yang sudah berulang kali dijelaskan bahwa peristiwa dimaksud bukan atau tidak dapat diklasifikasi sebagai peristiwa pidana disebabkan: 1. Ungkapan tempat jin buang anak adalah ungkapan majazi atau kiasan, bukan makna sebenarnya. Ungkapan ini merujuk pada suatu tempat yang jauh, sepi, dan seram, sehingga diistilahkan sebagai tempat jin buang anak. Ungkapan ini lazim diucapkan di Jakarta. Bahkan almarhum Ciputra sebelum mengubah kawasan Pondok Indah sebagai kawasan elit seperti saat ini, dahulu kawasan Pondok Indah lazim disebut dengan tempat jin buang anak. Karena kawasan Pondok Indah dahulu sepi, bahkan seram, banyak tanah kosong dengan tanaman rerimbunan. 2. Ungkapan itu ditujukan kepada tempat, yakni tempat yang sepi, jauh, dan seram, berupa kawasan hutan tambang yang dipenuhi bekas lubang tambang yang saat ini dikuasai pengusaha Jakarta, Sukanto Tanoto, Hasim Joyo Hadikusumo, Reza Herwindo, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Yusril Ihza Mahendra. Sehingga kalimat yang diujar bukan ditujukan kepada masyarakat Kalimantan, apalagi masyarakat adat tertentu di Kalimantan. Kalimat ujaran jin buang anak semestinya hanya membuat tersinggung Sukanto Tanoto, Hasim Joyo Hadikusumo, Reza Herwindo, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Yusril Ihza Mahendra selaku pemilik lokasi IKN, karena kepada lokasi IKN itulah ujaran dimaksudkan. 3. Konteks ungkapan jin buang anak bukan ditujukan kepada masyarakat Kalimantan, tetapi bagi ASN dan pebisnis atau masyarakat yang sudah biasa tinggal di sekitar ibu kota Jakarta. Untuk membahasakan lokasi ikan yang dikuasai oleh para oligarki yang jauh sepi, maka Edi Mulyadi menggunakan istilah tempat jin buang anak. Karena itu apa yang diutarakan oleh Edi Mulyadi tidak dapat dipersoalkan dengan pasal 45A ayat 2, 282 Undang-Undang ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, sebab ujaran yang disampaikan bukan ditujukan kepada suku, agama, ras, atau golongan. Ujaran tersebut ditujukan kepada masyarakat yang ada di luar Kalimantan untuk menggambarkan tempat lokasi ikan yang jauh, sepi, bahkan seram, karena lokasi hutan dan tambang batubara yang meninggalkan banyak lubang. Ketiga,
Kami menduga kuat ada upaya mengkriminalisasi wartawan senior Edi Mulyadi yang dipanggil secara mendadak dengan beberapa indikasi sebagai berikut. 1. Surat panggilan dilayangkan hari Rabu 26 Januari hari ini untuk hadir pada hari Jumat 28 Januari. Sehingga praktis jika dihitung sejak tanggal diterimanya surat hanya 2 hari sampai pada hari pemeriksaan. Semestinya lazimnya surat panggilan minimal 3 hari sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. 2. Surat panggilan tidak jelas tentang peristiwa apa wartawan senior FHN dipanggil karena tidak memuat uraian ringkas tentang deskripsi peristiwa yang sedang diselidiki. Panggilan hanya menerangkan pasal-pasal diduga peristiwa tidak pidana tanpa menjelaskan uraian peristiwanya sehingga tidak diketahui alasan pemanggilan secara jelas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 3. Surat panggilan memuat adanya dugaan tidak pidana, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara, dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156 KUHP. Pasal-pasal dimaksud dapat dipahami mengandung maksud hendak mentarget Edi Mulyadi dengan pasal berlapis. Sekali lagi saya ulangi ya, substansi pasal-pasal yang banyak bejibun itu adalah pasal-pasal dimaksud dapat dipahami mengandung maksud hendak mentarget Edi Mulyadi dengan pasal berlapis. Sehingga jikapun Edi Mulyadi lolos dari jerat pidana sara akibat ujaran tempat jin buang anak, maka dia akan dijerat dengan pasal-pasal lainnya yang bersifat karet. Sebagaimana pasal-pasal tersebut telah digunakan untuk menjerat Habib Rizik Syihab, Habib Hanif, Kiai Haji Sabri Lubis, Gus Dur, Ustadz Maher At-Twailibi almarhum, Ali Baharsah, Dr. Syahkan Nenggolan, Ruslan Buton, Anton Permana, dan tokoh-tokoh lain yang berseberangan dengan rezim. 4. Kedudukan Edi Mulyadi adalah tokoh yang kritis terhadap rezim, lantang menyuarakan kebenaran, dan berpihak kepada umat Islam. Berbeda dengan Arteria Dahlan dari PDIP yang telah secara nyata menyinggung suku Sunda akibat pelecehan terhadap bahasa Sunda hingga saat ini tidak pernah diperiksa. Sekali lagi, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan dari PDIP yang telah secara nyata menyinggung suku Sunda akibat pelecehan terhadap bahasa Sunda hingga saat ini tidak juga diperiksa. Adanya tindakan diskriminasi, tidak imparsial, tidak profesional, tebang pilih, menindak Edi Mulyadi dan membiarkan Arteria Dahlan menunjukkan rezim ini memang gemar melakukan kriminalisasi kepada aktivis yang kontra rezim, menggunakan instrumen hukum dan melindungi orang-orang yang berada di kubu rezim. 4. Kami mengajak kepada segenap advokat, aktivis ulama, dan umat Islam seluruhnya untuk berhimpun, bersatu padu, berdiri membela Edi Mulyadi. Edi Mulyadi sedang menjalankan aktivitas kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi, bukan melakukan kejahatan. Edi Mulyadi dikriminalisasi karena lantang membongkar makar oligarki di balik proyek IKN yang merugikan seluruh rakyat Indonesia, termasuk merugikan masyarakat Kalimantan. Oligarki inilah yang telah berbuat jahat, mengeruk kekayaan alam Kalimantan, meninggalkan kerusakan ekosistem alam, dan ingin cuci tangan atas kejahatan mereka melalui proyek IKN. Edi Mulyadi selama ini lantang bersama tim pemantau peristiwa pembunuhan TP3 untuk menuntut pengungkapan peristiwa KM 50, bersuara lantang membela Habib Rizik Syihab, Gus Dur, tokoh-tokoh kami, KAMI, dan aktivis yang dikriminalisasi rezim. 5. Kami mengajak kepada segenap masyarakat Sunda baik yang ada di Jawa Barat atau seluruh Indonesia bahkan dunia untuk menuntut proses hukum kepada Arteria Dahlan, politikus PDIP,
Tidak boleh ada kekebalan hukum kepada satu warga negara, mengingat ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak boleh hanya ujaran Edi Mulyadi yang dianggap menyinggung masyarakat Kalimantan yang diproses hukum, sementara ujaran Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda yang lebih dahulu dituntut masyarakat Sunda malah dikesampingkan. Polri harus bersikap adil, Polri harus bertindak presisi. Demikian pernyataan disampaikan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Jakarta, 26 Januari 2022, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tertanda Ahmad Kozinuddin, Sarjana Hukum Ketua Umum, Rizky Fatamazaya Munti, SHMH, Sekretaris Jenderal. Jadi kami sudah mengeluarkan sikap tegas terhadap panggilan yang dikeluarkan oleh Polri. Jadi saya menghimbau kepada Polri jangan mempertontonkan ketidakadilan yang secara nyata. Kalau ada asumsi penyidik bahwa Bang Edi Mulyadi ini ya dianggap ada unsur menghina masyarakat Kalimantan, saya bantah, tidak ada, karena tidak ada ujaran terhadap masyarakat Kalimantan termasuk kepada suku Kalimantan. Yang benar adalah Bang Edi sedang membela, bukan hanya membela rakyat Kalimantan tapi seluruh rakyat Indonesia dari bahaya ancaman proyek IKN yang itu hanya menguntungkan oligarki. Kedua, kalau memang dipaksa-paksa mau dipas-paskan, tentu yang lebih layak adalah ujaran yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, karena Arteria Dahlan jelas mengunggah bahasa Sunda, dan bahkan Arteria Dahlan jelas meminta pecat terhadap Kajati yang menggunakan bahasa Sunda. Dan itu jelas-jelas pelecehan dan sudah jelas kemarahan masyarakat Sunda, itu sudah jelas, bahkan tuntutannya banyak sampai tuntut pecat, dan sudah ada yang lapor polisi. Sampai hari ini tidak juga dipecat, tidak juga diproses oleh polisi. Kamu mau tanya, apakah kemudian karena dia anggota DPR? Tidak. Tidak bisa ada perbedaan keperlakuan terhadap seluruh rakyat ya. DPR itu apalagi cuman wakilnya rakyat. Rakyatnya sendiri saja bisa diproses, apalagi cuman wakilnya. Karena tidak boleh kemudian institusi kepolisian menunjukkan perilaku yang tidak presisi. Nah, saya ingin mengadu kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Listio, ini anak buahnya tolong diingatkan tentang apa itu yang dimaksud presisi. Harus profesional, harus tepat, harus bisa melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Harus bertindak adil, harus imparsial, tidak boleh memihak kepada Arteria Dahlan sehingga kasusnya tidak proses, dan kemudian menganggap Bang Edi Mulyadi ini masuk kategori kejahatan sehingga harus diproses. Tidak boleh begitu, Pak. Karena kita ini ahli hukum tuh banyak yang sekolah hukum dan banyak yang melihat peristiwa ini. Kita tentu saja untuk menjadi seorang advokat lebih harus menguasai aspek hukum, dan banyak advokat yang sudah mengatakan ini nggak masuk pidana, Pak. Bang Edi Mulyadi sudah mengatakan nggak masuk unsur pidana. Bahkan Bang Joko Edi Abdurrahman, juga advokat senior, itu mengatakan malah geli kalau sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum. Apa jadinya masa depan kita? Ini kan Prof. Suteki juga membuat ulasan ini sebenarnya tidak masuk kasus, tapi ya karena kondisi seperti ini ya mau gimana lagi gitu. Banyak lagi lah Pak Taufik, dan banyak lagi. Saya bisa kumpulkan banyak pendapat tokoh yang, dan saya sudah berkonsultasi kepada sejumlah teman, dan ada teman berkonsultasi dengan ahli bahasa. Ahli bahasa tadi mengatakan tidak bisa ujaran jin buang anak itu masuk kategori kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kan nanti kalau pasal 28 ini yang dikenakan, ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan besok itu hanya klarifikasi biasa, sehingga setelah tahu versinya Bang Edi, kasus ini kemudian ditutup, bisa juga, karena polisi hanya butuh klarifikasi dari Bang Edi untuk mengetahui apa sih maksudnya, bisa saja kan. Tapi kalau ini dipaksakan menggunakan pasal-pasal disebutkan tadi, misal bidana dasar, tidak ada ujaran kebencian. Kebenciannya di mana? Permusuhan juga nggak ada. Kalaupun ada kebencian itu kepada oligarki tambang tadi. Memang benci kita kepada oligarki yang menguasai seluruh tambang dan menguasai seluruh lahan, dan membuat ya masyarakat penduduk Kalimantan sampai kehilangan untuk cari tempat hidup. Tadi ada yang ditangkap kepala adat ya, ramai tadi dibicarakan sosial media, karena dia bersengketa dengan perusahaan sawit. Dia mempertahankan tanah adatnya. Ini yang sebenarnya benar-benar musuh masyarakat Kalimantan. Kenapa tidak ada yang bersuara untuk
masyarakat adat yang benar-benar dirampas tanahnya. Kita ini kalau membenci, ya memang iya. Tapi bukan membenci masyarakat Kalimantan, tapi membenci oligarki, membenci kezaliman, membenci penindasan. Kalau kita katakan ini mengandung permusuhan, nggak ada permusuhan apalagi kepada masyarakat Kalimantan. Kita sedang mengingatkan penguasa, bukan juga memusuhi penguasa. Mengingatkan penguasa agar jangan diteruskan rencana IKN ini. Pertama, kita nggak punya duit, jangan paksa pakai APBN. Apalagi Bu Sri Mulyani pakai anggaran, rencana mau pakai anggaran pemulihan ekonomi nasional. Jangan, Bu Menteri, itu haknya rakyat, haknya UMKM. Dan Bu Menteri bisa kena kasus korupsi, bisa masuk penjara kalau memaksa menggunakan alokasi ekonomi untuk masalah COVID-19 dalam rangka PEN, pemulihan ekonomi nasional, dipaksa untuk proyek IKN. Anda bisa masuk penjara, Bu Menteri Keuangan. Nggak boleh. Alokasi anggaran yang ditetapkan APBN yang telah diketok 30 September 2021, yang itu berlaku untuk APBN 2022. Nah, kalau alokasi anggaran yang sudah ditetapkan untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional, atau dalam nomenklatur lebih umum itu untuk COVID-19, itu tidak bisa dialih-alihkan untuk bangun. Walaupun Anda katakan untuk bangun infrastruktur dasar, baik jalan, air, listrik, sama sarana telekomunikasi, tidak bisa. Anda bisa masuk penjara. Kita ingin meluruskan kembali. Yang kedua, rakyat ini lagi sulit, janganlah gede-gede kaya gitu loh. Saat ini yang penting jaga biar rakyat ini bisa makan, bisa berlanjut pada generasi selanjutnya. Kalau sudah susah begini, kencangkan ikat pinggang, bukan malah kemudian jor-joran mau bangun proyek IKN. Lewat proyek yang kemarin aja banyak yang perlu dievaluasi. Bandara Kertajati, apa fungsinya Bandara Kertajati? Apakah jadi bandara? Malah jadi bengkel pesawat. Itu korupsi kalau KPK-nya masih yang dulu, kalau proses hukumnya masih tegak lurus seperti dulu, itu masuk korupsi. Kenapa? Itu merugikan keuangan negara ya, biaya itu untuk bikin bandara, fungsinya untuk rakyat. Lah sekarang kok nggak ada fungsi untuk rakyat, fungsinya hanya untuk pesawat. Lah itu korupsi. Negara mengeluarkan anggaran yang besar, tapi digunakan alokasinya untuk suatu manfaat yang kecil, yang tadinya manfaatnya inginnya menjadi sebuah bandara, untuk tempat orang datang dan pergi untuk melakukan aktivitas transportasi menggunakan transportasi udara, kok sekarang berubah menjadi bengkel. Harusnya itu. Dan ini posisinya kita. Makanya saya ingatkan kepada siapapun Anda yang dipanggil oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi saksi ahli, baik saksi ITE, ya, terutama saksi bahasa. Ingat, kesaksian Anda dalam konteks bahasa ini, kalau sampai membuat kualifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu masuk kategori delik sara, berarti Anda telah berdosa, bukan hanya kepada oligarki, Anda berdosa kepada rakyat Kalimantan, karena Bang Edi Mulyadi sedang membela rakyat Kalimantan. Anda berdosa kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang melawan oligarki. Anda cuma ahli bahasa saja, justru membuat tafsir yang karena tafsir kebahasaan Anda membuat Bang Edi Mulyadi nanti bisa berkasus dengan hukum. Maka saya ingatkan kepada Anda bisa saja hari ini mengaku ahli bahasa, jadi langganan polisian misalkan, saya dipanggil bangga, saya menjadi ahli polisi, dan karena keahlian saudara menjerumuskan saudara kita, Bang Edi Mulyadi, ingat, tidak menunggu peradilan di akhirat, peradilan dunia pun akan berlaku pada Anda. Anda akan dikucilkan, Anda tidak akan punya teman, Anda akan merasa diri Anda sendiri dengan kesalahan dan dosa-dosa Anda. Kenapa? Karena sudah membuat orang lain itu sengsara. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melegitimasi kezaliman. Tapi saya tetap menghimbau agar kita tetap berjuang dengan koridor hukum, tetap sampaikan saja suara nurani aspirasi secara terbuka, tapi jangan menggunakan kekerasan, jangan anarkis, karena dakwah kita hanya lisan, hanya tulisan, dan tulisan-tulisan saya silakan sebarluaskan. Saya selalu menulis untuk dapat menjadi amunisi kita berdakwah di tengah-tengah umat. Karena itu jangan ragu untuk men-share tulisan saya, dan tidak perlu izin kalau tulisan saya. Insya Allah saya tidak pernah membuat tulisan itu sebagai tulisan yang komersil, tidak. Insya Allah dengan semakin tersebar tulisan-tulisan saya akan mendapatkan jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kita jihad, ayo kita jihad, membela